83,7 Krakatau Radio AR Sejagat. Wan Cina ngulik ngobrolkeun urusan publik. Ayeuna jam 9 kita di hari ini Senin 4 September awal bulan awal pekan akan ngobrol kaitan dengan kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Bapak Nadiem Makarim yang membuat sebuah terobosan baru lagi setelah tahun kemarin. Ini juga membuat terobosan siswa SD tidak perlu ujian, katanya gitu. Nah sekarang, tetapi sebelumnya ada lagi kebijakan yang sebenarnya telat juga kaitan dengan perayaan kelulusan bagi siswa siswi sejenjang TK sampai dengan SMA yang diprotes oleh ibu-ibu karena anu lulus siswana anu rempong kolot napan mempersiapkan segala sesuatu. Dan kabarnya ini meskipun ya telat, tetapi Menteri Pendidikan Kebudayaan pada tahun ini tidak memperbolehkan atau sifatnya himbauan agar perayaan siswa-siswi ini tidak dirayakan secara berlebihan melalui mekanisme kelulusan dan lain sebagainya. Mending doang madrasah merentak itunya aya ihtifalan kalau mau. Jadi sistemnya dia menghafal kembali pidato dan lain sebagainya. Dan baru kemarin Mendikbud juga mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan mahasiswa yang kabarnya ini sekarang tidak wajib skripsi KKWT. Wah, ngeunah burung. Nah, ngeunah tante ya talanya. Karena ada pandangan dari masyarakat ini merupakan langkah mundur. Si mahasiswa dianggap tidak melalui proses yang memang finalnya lah mencek bola atau grand finalnya itu adalah skripsi. Dan kita akan membahas terkait hal ini bersama dengan para mahasiswa dari Universitas Matlaul Anwar atau Unma Banten. Alhamdulillah di studio Krakatau ini telah hadir perwakilan dari mahasiswa Unma, presmanya langsung yang alhamdulillah bisa hadir di sini. Kita langsung sapa saja. Ini ada Kang Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang. Alhamdulillah damang kan. Alhamdulillah. Orang Panimbang ternyata Bapak Aziz ini. Oh belum ya, belum Bapak ya? Belum. Kang Aziz aja dulu. Diwakili oleh Teh Siti Alnida Khairunisa, Wakil Presiden Mahasiswa atau Presma Unma Banten. Assalamualaikum Teh Siti. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Teh Siti orang Bogor ya? Iya, orang Bogor. Mungkin bisa panggil Nida aja. Oh, Teh Nida ya. Lebih enjoy. Siap. Teh Nida orang Bogor ini di Cibaliung kabarnya ya? Iya, betul. Di mana Cibaliung Teh? Cibaliungnya di Namprak sebelum Polsek. Oh, di Cibaliung. Berarti sok main bola di alun-alun tadi dinya. Rame, iya betul. Kemarin gimana Cibaliung, rame ya? Rame banget PRC setiap tahun karena 2 tahun kemarin lagi libur corona, akhirnya tahun ini membludak banget gitu, dari mana-mana datang. Baik. Satu lagi nih, ada pendampingnya dari ini. Kenalan aja nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarang sahaya. Abi namina Lobby Bella. Lobby Bella. Ya, asli dari Panimbang juga. Panimbangnya paling kota Ciseukeut. Oh, Ciseukeut. Anu sebelum Tanjung Lesung ya. Oh, beres. Alhamdulillah. Damang. Alhamdulillah. Mendampingi dari Presma juga ini ya. Iya. Siap. Nah ke Pak Kang Abdul Aziz, biasa talkshow berat-berat ini ya, manggilnya Bapak lo ya. Kang Aziz, Mendikbud Bapak Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan terbaru soal skripsi. Katanya mahasiswa nggak wajib skripsi. Saya pengen dengar komentar pertama mendengar kebijakan itu gimana, Kak? Baik, izin menjawab kan. Ya, saya selaku Presiden Mahasiswa Unma Banten menyepakati dan menyetujui jika ada terobosan baru dari Menteri Nadiem tersebut. Kemudian Menteri Pendidikan Nadiem Makarim telah memberikan informasi kepada kita semua bahwasanya telah mengumumkan kebijakan baru mengenai syarat kelulusan mahasiswa pada dan sesuai tugas akhir untuk S1 dan D4. Kemudian ia menyatakan skripsi bukan satu-satunya menjadi syarat kelulusan dan bisa diganti dengan prototip
proyek dan sebagainya. Berbagai karya tersebut boleh dikerjakan secara individu maupun kelompok. Artinya ini ada terobosan baru untuk mempermudah mahasiswa tersebut melihat. Kita melihat kejadian ke belakang, banyak mahasiswa yang vakum, tidak dilanjutkan kuliahnya akibat skripsi tersebut. Bahkan banyak kasus kejadian gara-gara skripsi bunuh diri di kosan. Masya Artinya, Allah. skripsi Ada. Tapi di Unma nggak ada. Di Unma tidak ada, dan jangan sampai ada. Artinya terobosan baru ini tentunya lebih maju ke depan untuk Indonesia yang lebih maju lagi sesuai kabinet presiden kita, Indonesia Maju. Itu sih. Itu pandangan pertama ya. Pandangan pertama dari saya. Baik, kalau Teh Nida gimana nih pandangannya? Pertama kali ngedenger mahasiswa ngajin skripsi. Ya mungkin untuk first impression daripada statement dari Pak Menteri itu, ya pertama kali muncul dari pandangan saya adalah mampu nggak sih mahasiswa ini melakukan itu gitu. Kalau misalnya kita kaji secara keseluruhan, skripsi itu kan adalah karya tulis, berbentuk tulisan aja loh yang ada di kertas gitu. Kemudian Pak Nadiem statement bahwa bisa diganti dengan prototype atau dengan proyek yang lain. Artinya we should know gitu. Kita paham nggak bahwa ini tuh mengganti, bukan menghilangkan tugas akhir. Cuman kebanyakan di luar sana mahasiswa, apalagi semester 5 dan 4 ke bawah itu kayak, oh asik nih, nggak ada skripsi loh gitu, enak. Padahal mereka berpikir nggak sih, ini adalah awal yang baru loh gitu. Berarti memang skripsi dianggap sebagai momok berarti selama ini. Iya, dianggap sebagai momok yang menakutkan, kemudian ada kata dihilangkan, jadi menyenangkan gitu. Padahal mereka harusnya mengulik terlebih dahulu nih. Kunaon kunaon ya, kok bisa dilenyitkan gitu. Baik. Kalau menurut Teh Siti, latar belakang dihilangkan, apakah memang sepakat karena terkait dengan terlalu berat skripsi itu bagi mahasiswa atau seperti apa menurut Teh Nida? Iya, kalau misalkan kita lihat daripada background Pak Nadiem gitu kan, beliau adalah mahasiswa yang kita tahulah berkuliah di universitas luar gitu. Artinya mungkin kebijakan ini itu akan berfokus kepada perkembangan Indonesia, terutama di bidang pendidikannya gitu. Pak Nadiem pengen kita nggak hanya tersetak menjadi negara berkembang aja loh secara pendidikan, apalagi kita tahu Indonesia mungkin menjadi salah satu negara yang tertinggal dari segi pendidikan. Artinya Pak Nadiem menerobos ini, menggebrak ini untuk kita nggak hanya untuk skripsi aja. Soalnya kan kebanyakan skripsi itu suka ditumpuk, dijual loh gitu. Ujung-ujungnya dijual, jadi tukang gorengan dipakai, jadi bungkus gorengan mereka. Artinya mungkin Pak Nadiem punya terobosan bahwa hasil akhir dari sebuah perkuliahan itu nggak hanya berbentuk kertas, bisa sebuah proyek. Itu pasti pola pikir menteri, nggak ada loh pemikiran yang ingin kita mundur. Baik. Gitu. Artinya memang si Pak Nadiem ini kan cenderung memang pemikirannya milenial juga, dan dia menangkap peluang. Ya kenapa nggak mahasiswa bikin sebuah kasus tadi atau proyek dan lain sebagainya. Nah kalau berdasarkan tadi, apakah dari mahasiswa ini, punten, sebelumnya saya pengen tanya, Teh Nida saat ini sedang menyusun skripsi? Iya, sudah selesai. Sudah selesai. Gimana nih perjalanan menyusun skripsi? Apakah berat atau seperti apa? Kalau misalkan menyusun, sebenarnya tidak ada skripsi yang sempurna. Skripsi yang sempurna itu hanya skripsi yang selesai gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya lika-liku menyusun skripsi itu tergantung daripada kitanya. Sebenarnya skripsi mudah, paling yang mengganggu hanya rasa malas aja, mager gitu, paling scroll TikTok, rebahan, itu aja yang menjadi masalah di semester atas. Udah kalau cewek pengen nikah lah gitu. Kan, pengen kerja, pengen ada yang nafkahin. Jadi pengen ya? Enggak juga sih sebenarnya. Kayak kode ya. Dilanjut Teh. Gitu, jadi sebenarnya nggak ada yang sulit untuk menyusun. Karena tujuan daripada kuliah itu tergantung dari mana kita berpikirnya gitu loh kan. Kalau misalkan memang kita kuliah secara benar-benar, itu akan selesai dengan mudah. Karena dosen pun tidak akan mempersulit kalau misalkan kitanya bisa menunjukkan kebenaran itu gitu. Kita pengen benar-benar loh, nggak ada dosen yang menyusahkan mahasiswanya sejauh ini. Baik. Tapi yang paling ya meskipun tadi menurut Teh Nida bisa kalau dikerjakan, tapi mood ataupun yang paling susah itu ada di bab berapa menurut Teh Nida?
Kalau misalkan yang susah itu paling ada di hasil di bab 4 karena kita kan sudah praktek, kita sudah menganalisis, harus dituangkan dengan kata-kata. Apalagi kalau misalnya saya jurusan bahasa Inggris, itu harus full English gitu kan. Dari mulai presentasinya, penulisannya, ya paling susah nggak susahnya ada di bab 4 aja, karena bab 5 cuma hasil aja sih Kang. Oke, gitu. kesimpulan ya. Iya, kesimpulan. Ya, yang paling obat supaya nggak bikin males tuh apa? Obat supaya nggak bikin males, kalau bisa dibilang healing sih nggak juga, paling support dari orang-orang terdekat aja sih gitu. Dan orang tua juga sering nanyain kapan lulus gitu. Kan kita nggak enak sebagai perempuan. Itu bukan obat, itu beban. Itu apa sekaligus racun bagi langsung tok gitu, membunuh banget. Iya. Kalau Kang Abdul Aziz udah nyusun? Ya, kalau saya pribadi baru nyusun sampai bab 3 ya. Karena mungkin saya juga lulusnya tahun depan kan. Karena melihat SK saya belum habis. Ini bukan berbicara kelulusan, tapi berbicara tanggung jawab dan amanah. Semua orang bisa lulus tepat waktu, tapi tidak semua orang bisa tanggung jawab dan menjaga amanah SK tersebut. Gitu kan. Ngomongnya nggak doang nganggol caleg baik gitu. Tapi kalau berbicara amanah dari Kang Aziz kan sekarang Presma. Iya. Ini memang harus dituntaskan atau harus skripsi dulu? Harus dituntaskan. Untuk Presmanya? Untuk Presmanya. Berapa tahun sih? Presma itu hampir 1 tahun. Semuanya rata 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Dan habis saya itu di bulan Mei tahun 2024 setelah politik ya. Mau tidak mau jadi udah beres Presma baru bisa menyelesaikan skripsi. Baik. Kalau Kak Jis posisinya di jurusan mana? Kalau saya posisinya di jurusan akuntansi ya, Fakultas Ekonomi Bisnis Unpad Banten. Baik. Sama keluhannya seperti Teh Nida? Sama sih, tidak jauh beda. Apa sok? Ya, kalau saya pribadi sih berbicara skripsi itu, ya skripsi bukan tolak ukur kita untuk mencapai kesuksesan. Kesuksesan itu dibuat oleh kita, bukan berarti oleh skripsi. Adapun skripsi itu hanya tugas akhir yang budaya Indonesia ini sebelumnya ada kampus itu kita selalu menggunakan skripsi. Artinya dengan ada terobosan dari Bapak Nadiem, Menteri kita ini sebenarnya terobosan bagus agar kita yang tidak mengetahui skripsi, walaupun banyak sebenarnya mahasiswa, saya yakin hampir 50% sebagian mahasiswa di Indonesia itu tidak murni hasil dirinya sendiri. Beberapa persen itu hasil dijokikan, entah itu oleh dosen, entah itu dari luar, entah dari temannya sendiri. Artinya dengan adanya skripsi ini sebenarnya bukan hasil dari tolak ukur kesuksesan mereka itu sendiri. Dan saya juga sepakat lebih baik skripsi ini ditiadakan atau diganti dengan ide-ide masukan yang sangat gemilang dari Menteri Nadiem ini. Akan tetapi kembali lagi ke pimpinan kampus prodi itu sendiri, karena kami selaku mahasiswa yang mengikuti instruksi dari pimpinan kampus itu kan. Baik. Nah, menarik juga nih tadi disampaikan Kang Aziz terkait dengan copy paste lah bahasa kasarnya ya. Iya. Copy paste skripsi, minimal pendahuluan kita pasti copy paste atau referensi lah, bahasa halusnya referensi begitu ya. Cara menulisnya terus dan lain sebagainya. Apakah memang dialami juga di Unma Banten mahasiswa yang sedang menyusun skripsi ini? Ya, dari tahun-tahun ke belakang ada. Dan kita juga dari BEM Unma khususnya sedang mengkaji kembali apakah di tahun sekarang ada atau tidak. Artinya skripsi ini malah dijadikan ajang bisnis khususnya. Gitu kan, untuk pemasukan kebutuhan pokok yang penjualnya itu sendiri. Dan kembali lagi ke mahasiswanya juga harus mempunyai ide dan pemikiran, jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Kembali lagi ke mahasiswanya sekarang. Iya sih, artinya kalau memang dia mau puas hasil sendiri kan. Iya. Gitu. Tapi kalau berbicara realitanya memang masih banyak baik di Unma maupun kampus di lainnya. luar kampus juga. Apa sih yang jadi motivasi mereka menggunakan calo ini? Mungkin pemikiran dia itu mudah ya, dalam artian mudah, dia nggak pusing, nggak mikirin apa-apa, yang penting dia itu skripsi lancar beres. Karena ketika saya melihat ke belakang, lulusan tahun ke belakang di universitas, khususnya ke belakang universitas yang ada di Indonesia itu, ketika berbicara skripsi rata-rata mereka pada lulus tepat waktu, walaupun skripsi tersebut
entah dibuatkan atau dibuat oleh dirinya sendiri. Artinya siapapun yang melakukan skripsi, baik skripsi tersebut tidak bagus, tidak baik ataupun tidak sesuai, rata-rata itu lulus. Karena pihak kampus juga tidak mau mengetahui ataupun tidak mau mengenai resiko tentang akreditas. Jika mahasiswa kita banyak yang tidak lulus gara-gara skripsi ataupun di tahun sekarang banyak yang tidak lulus, itu menghambat kepada akreditas kampus tersebut gitu. Artinya memang mau tidak mau berarti. Tidak mau artinya kan gitu. Tadi disebutkan juga Kang Ajis kaitan kalau dibuatkan skripsi mudah, padahal belum tentu juga. Iya. Kan ujung-ujungnya diuji. Tetap dalam artian walaupun seseorang tersebut diuji kemudian kan ada 3 tahapan ya guys. 3 tahapan artinya ada lulus bersyarat, ada lulus sesuai dan ada lulus dalam artian lulus tersebut tidak diharapkan akan tetapi lulus. Gitu. Yang terakhir itu kategorinya. Artinya pihak kampus memberikan keringanan hal itu sendiri. Ada yang tidak lulus itu ya mungkin seperti saya ini tidak mendaftar sidang. Artinya lebih baik lulus tahun depan karena tadi itu. Padahal bisa kan? Bisa. Semua orang bisa lulus tepat waktu. Dan skripsi juga tidak menjadikan tolak ukur kesuksesan. Bahkan yang kuliah juga sudah sukses. Ada yang sukses terlebih dahulu sebelum kuliah. Artinya banyak orang berkatakan ketika saya lulus saya membuat skripsi pasti banyak kerjaan yang melamar saya. Belum tentu kan itu. Iyalah. Belum tentu. Emang apalagi dari kita sendiri. Yang penting jaringan itu sendiri mungkin kan. Betul. Kecuali Mark Zuckerberg kali ya. Dia nggak lulus kan. Dia justru yang membuat peluang pekerjaan. Ya. Nah, kalau berbicara kendala, apakah teman-teman mungkin dari Kang Ajis, teman-teman dari Teknida banyak yang ngomongin terkait kendala atau seperti apa dalam hal pengerjaan skripsi ini? Teknida dulu mungkin. Kalau misalnya teman-teman ya, kalau misalnya mereka lagi ngerjain, kita suka bimbingan bareng, mungkin kendalanya ketidakhadiran dosen saat bimbingan. Oh gitu. Cuman kita balik lagi, kenapa dosen itu nggak bisa gitu kan? Jadi kita nggak boleh menjudge apapun satu sisi gitu kan. Jadi harus dilihat kenapa nih dosen nggak hadir di kampus untuk bimbingan. Apakah memang ada kendala internal, eksternalnya gitu kan? Mungkin untuk teman-teman kalau misalnya kendala yang paling utama itu dosen pengennya A. Nah kita itu tiba-tiba bikin C, jadi ada miskom di bagian B-nya nih gitu. Kadang miskomunikasi sih, karena kan apapun kunci dari kelancaran semua hal itu adalah komunikasi. Kemudian mereka miskom, akhirnya kadang ada yang mengulang dari awal gitu kan. Terus dosen juga kadang ada aja 1-2 orang yang ya main mahasiswa gitu. Karena saya pengen tahu sampai berapa lama nih kalian sabarnya gitu. Paling pertemuan antar dosen dan mahasiswanya aja sih Kang yang kadang menghambat gitu. Ada juga kan ya saya juga kan pernah punya pengalaman lah ya sedikit gitu. Kalau ketemu sama dosen yang pembimbingnya itu disebut killer nih, itu juga bikin males itu. Bener nggak kayak gitu? Masih nggak sekarang? Ada, pasti tetap ada dosen yang seperti itu karena karakter kan beda-beda gitu kan ya. Ya di Unma juga kadang sistemnya gini, kalau misalnya kita dapat pembimbingnya killer, pasti pengujinya enggak. Gitu. Gitu. Kalau misalkan pengujinya killer, pasti pembimbingnya enggak gitu. Jadi sistemnya untuk tidak menjatuhkan mental mahasiswa itu ada gitu kan. Jadi kan kita skripsi bukan untuk dijatuhkan mentalnya, tapi dibangun. Ya harus balance gitu. Dan Teknida udah diuji? Sudah. Nah, gimana pengalaman diujinya? Katanya nih yang cerita-cerita yang berkembang kudu siap-siap, terus juga banyakin mental dan sebagainya. Emang kayak gitu suasananya gitu ketika diuji? Kalau misalkan ujian skripsi kan sebelum skripsi kita ada ujian proposal dulu ya Kang ya, proposal. Nah paling kalau misalkan Nida lebih pribadi di deg-degannya di proposal karena kita belum tahu nih gimana sidangnya. Tapi pas skripsi ya mungkin karena berkat orang tua dan kita belajar, apalagi kalau misalnya buat sendiri itu lebih paham pasti gitu kan. Melotok gitu kan bahasa Sundanya ya. Ya pas diuji deg-degan ada. Cuman karena kita percaya ini adalah hasil kita tahu titik komanya di mana, salahnya di mana, lancar aja sih Kak. Meskipun itu pengujinya
killer Berarti dengan kampus gitu. berarti dapat dosen pembimbingnya alhamdulillah gitu, Dari diujinya sama Allah dikasih nih, gue kasih lo yang killer nih, bisa nggak gitu, sanggup nggak. Berapa lama di ujinya? Kemarin sekitar 50 menitan, Hampir 1 jam. Hampir 1 jam dengan beberapa pertanyaan. Boleh tahu pertanyaannya apa aja? Kalau misalkan saya kan kuali ngambilnya tentang analisis, itu lebih ke kekuatan apa sih yang ada di deskripsi kamu. Oke. Satu dengan bahasa Inggris ya kan ya gitu. Kemudian perbedaannya apa? Terus manfaat untuk kampus apa nih? Nah itu kita selaku yang membuat itu harus paham manfaatnya apa. Kita nggak cuma buang-buang kertas, tapi harus punya output untuk kampus seperti apa. Gitu kan. Seperti yang mudah ya kedengarannya. Kedengarannya mudah kan, tapi ngejalaninnya aduh hampir turun 4 kilo kemarin 4 bulan. Luar biasa. Mikirin alabatan mikirin kamu kok itu. Skripsi jadi utama dulu, pacaran jangan dulu. Kang Kak Ajis kalau sekarang ini kan kebijakan Mendikbud ternyata mengembalikan ke kampus ya. Yang kirain saya ini bakal bakal menghapus, mengganti ke seluruh perguruan tinggi baik itu negeri maupun swasta. Namun saat ini mungkin kebijakannya fleksibel begitu, mengembalikan ke kampus. Nah, seperti apa kalau menurut pandangan Kak Ajis ini? Nah, di Indonesia ini sebenarnya terkait masukan dari Pak Menteri tersebut, Pak Nadiem, sebelum ada instruksi maupun pernyataan tersebut ditiadakannya skripsi, lebih baik ataupun Pak Nadiem ini menyampaikan aspirasi saja, adapun diaminkan atau tidak itu kembali lagi ke pihak perguruan tinggi itu sendiri. Artinya sebelum Pak Nadiem mengetok instruksi tersebut, sebenarnya sudah ada beberapa kampus yang di Indonesia ini kampus-kampus besar yang telah melakukan tanpa skripsi untuk lulusan itu. Ada lebih dari 10 kampus besar yang ada di Indonesia. Swasta apa negeri? Swasta dan negeri. Oke. Salah satunya Pak Sunda, kan banyak kampus-kampus besar. Itu melakukan langkah apa? Kembali lagi ke prodinya, artinya dalam pernyataan Pak Nadiem kembali bukan lagi, yang kampus yang sebelumnya sudah melakukan tanpa skripsi itu karya ilmiah. Contohnya dia mempunyai prestasi, ada yang mempunyai prestasi entah di sepak bola ataupun prestasi kejuaraan nasional, itu skripsi ditiadakan, artinya mengganti dari hal seperti itu salah satunya juga. Bisa itu ya? Bisa, karena di negara kita beberapa tahun belakang sudah melakukan dan menerapkan hal seperti itu. Artinya ketika Pak Nadiem belum menginstruksikan hal seperti itu, di beberapa kampus besar, 10 kampus besar itu sudah melakukannya, kan gitu. Dan saya juga berharap dengan adanya gebrakan baru ini di Pandeglang khususnya di Banten ada kampus yang menerapkannya, walaupun bukan di kampus saya, kan gitu. Oke, jadi pilot project gitu. Oke, Tenida gimana pandangannya? Balikin lagi ke kampus masing-masing. Iya, karena kita kalau misalnya bikin kebijakan tidak akan diaminkan semua oleh semua pihak gitu kan ya. Kalau misalnya ditanya with my opinion, kalau misalnya pandangan saya adalah betul Pak Nadiem memberikan kembali kepada universitas atau PTN ataupun PTS, karena apa? Sebelum kita terjun, otomatis kan ada yang namanya dosen pembimbing. Betul. Nah, para jajaran pimpinan kampus ini harusnya make sure dulu, memastikan apakah si tenaga pengajar ini mampu untuk membimbing kita ke arah prototipe atau tugas akhir lainnya yang menggantikan skripsi. Jadi kita kan namanya S1 itu masih butuh bimbingan kan? Iya. Bukan S2 atau S3 yang sudah membuat produk. Artinya para pimpinan kampus ini harus make sure dulu, memastikan apakah dosen-dosen atau SDM yang ada di kampus ini layak untuk menerapkan aturan tersebut. Oke. Jadi nggak asal mahasiswa yang senang gitu. Padahal kalau misalnya universitasnya tidak mampu, dalam artian belum mampu gitu, nanti dulu lah. Karena skripsi pun betul ada Mas Ajis banyak yang ngejoki, artinya itu harus dikawal dulu nih. Baik. Evaluasinya dulu ya. Betul. Tapi respon dari teman-teman mahasiswa jadi enggak antusias lagi dong kalau mendengar balik lagi ke perguruan tingginya. Lah, aing tetap bahas skripsi kayaknya, bener nggak? Benar. Kembali lagi ke perguruan tingginya sih Kang. Bagaimanapun juga
kita selaku mahasiswa itu kembali lagi ke pimpinan kita sendiri yang mempunyai kampus kita itu sendiri ataupun jabatan tertinggi di kampus kita sendiri. Kita juga selaku BEM tidak bisa menggebar-gebar bagaimana caranya pimpinan harus mengaminkan menteri, karena bagaimanapun juga menteri adalah pimpinan teratas dibandingkan rektor. Artinya dalam hal seperti ini mungkin pimpinan maupun kampus kita juga mempunyai kebijakan baru dan membuat langkah-langkah ataupun pertimbangan diadakan atau tidaknya. Kita kembali lagi ke pertimbangan jika melakukan hal apa yang diaspirasikan oleh Pak Menteri, mungkin di kampus-kampus yang tidak mengadakan itu terkendala dengan entah fasilitas, entah kebijakan, entah ada peraturan dan sebagainya. Dan kita juga mendengar fakultas maupun prodi yang di bawah Kemenag, dan Kemenag juga kemarin kan menginstruksikan agar tidak mengaminkan apa yang Pak Nadiem sampaikan kan gitu. Artinya dalam hal seperti ini hanya sebatas aspirasi Pak Nadiem yang kembali lagi ke pimpinan kampus. Dan benar kata Presnida juga tadi, kemudian kembali lagi ketika pimpinan tersebut mengaminkan aspirasi dari Pak Nadiem, apakah dosen kita dan apakah pimpinan kita itu sudah mampu dalam sudah mampu mewawasi ataupun memikirkan untuk prototip ini seperti apa, proyek ini seperti apa, apakah dia bisa membuat seperti itu, contohnya apakah dia bisa, dan apakah dia hanya menyampaikan apa yang Pak Nadiem sampaikan, apakah dia juga sudah mengujinya, dan apakah dia juga sudah mengalami dan membuatnya. Ini kan otomatis mahasiswa dan dosen sama-sama belajar dalam hal seperti itu. Dan saya juga yakin ketika misalkan di UNMA menerapkan hal tersebut, prototip ataupun proyek, otomatis dalam hal seperti ini membutuhkan jangka waktu yang panjang juga, karena kita merintis apa itu prototip dan apa itu proyek juga. Baik. Karena memang sesuatu yang baru harus dikenal dengan baik begitu ya. Tak kenal maka tak sayang. Benar. Baik, Kakak Teteh, masih banyak perbincangan yang akan kita obrolkan. Jangan kemana-mana, kita simak dulu iklan berikut ini. Yang mau ikut bergabung di fanpage kita yang sedang siaran langsung, silakan. Pertanyaan ataupun masukan serta yang lainnya di Ngulik Ngobrolkan Urusan Publik. Ngulik Ngobrolkan Urusan Publik.